Jadi udah lama banget, sorry, ini kayaknya kameranya kurang naik deh. Oke, jadi semuanya kembali lagi di channel gue hari ini. Jadi hari ini gue mau nge-review tentang motor Ninja Karbo 250cc punya gue pribadi. Jadi di part kedua ini gue ngelanjutin di part ke-1-nya ya. Kalau kalian belum tonton, kalian bisa tonton videonya di channel gue. Jadi video ini sebenarnya udah gue buat lama, cuma karena ada problem ya di YouTube gue waktu itu tuh sempat channel gua beberapa bulan ya, lebih tepatnya kena bajak. Jadi kayak seakan-akan tuh gua bisa masuk email gua, cuma kendalanya adalah Google AdSense gua yang bekerja sama dengan YouTube itu nyantol di email orang lain. Jadi secara tidak langsung untuk beberapa bulan kemarin gue nggak bisa upload karena kendalanya di situ. Jadi gue mohon maaf banget kalau udah lama banget gue nggak upload dari tahun baru ya, dari tahun baru sampai sekarang. Jadi gue minta maaf banget, dan sebagai gantinya gue mau nge-review untuk kelanjutan part keduanya, yaitu Riven Ninja Karbo 250cc punya gue pribadi. Oke, jadi apa aja part yang gua modif? Jadi sebenarnya gua ganti ya, lebih tepatnya apa aja yang gua ganti warnanya. Sebenarnya hampir keseluruhan ya, dari sektor body, tangki, sampai depan, spakbor juga, sampai ke velgnya. Jadi kalau kalian lihat pribadi, ini gua cat sendiri. Jadi untuk biaya pengecatan sendiri nanti akan gue tulis di deskripsi ya, di bawah. Jadi apa aja sih yang gue ganti, dari warnanya, dari clearnya, velgnya, terus cat dasarnya itu apa aja. Oke. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada baiknya kalian subscribe dulu channel gue, like dan share ke teman-teman kalian dan juga sosmed kalian. Oke, jadi pertama-tama kita mulai dari sektor depan dulu ya. Ya, kalian bisa lihat di bagian depan sini untuk sektor headlamp. Jadi kemarin kan gue telanjangin semua ya di video part sebelumnya. Gue telanjangin semua, termasuk reflektor ini gue cabut. Terus gue bersihin dalam-dalamnya yang berkerak. Nah, pertama dari visor. Visor ini standar ya bawaannya. Waktu kemarin itu sebelumnya adalah visor standar warna bening. Cuma yang bikin yang bikin jadi ciri khas di motor gua waktu itu adalah di bagian visor ini full stikernya komunitas motor apapun lah, motor apapun selalu nempelin di sini. Jadi di sini tuh penuh, dan bahkan ketebalan visornya motor gua ini sampai melebihi aslinya karena saking tebalnya stiker-stiker ya. Nah, akhirnya gua bersihin ya, waktu itu gua amplas. Terus abis itu gua lap pakai air bensin juga supaya nggak kasar teksturnya ya. Jadi akan dapat tekstur yang halus ya. Kemudian gua kasih stiker yang memang komunitas yang gua ikuti, yaitu siapa lagi kalau bukan Full Fairing Surabaya dan paguyuban di Full Fairing Indonesia. Oke, kita lanjut ke bawah. Nah, di bagian bawah sini untuk headlamp
gue tetap nggak merubah ya, tetap standar, nggak ada yang dirubah ya. Sementara ini belum gue rubah dan masih proses. Rencana sih gue mau ganti proji, cuma masih ya berpikir beberapa kali karena kendala dari pengapian, yaitu kelistrikan. Karena ketika gue akan mengganti lampu depan ataupun belakang dengan menggunakan lampu yang wattnya lebih gede, itu bisa menguras tenaga dari kelistrikan. Jadi otomatis gua pun juga harus mempersiapkan budget untuk mengganti sektor pengapian. Oke, kita bahas soal wing LED abal-abal ini ya. Wing LED ini pun gua pasang sendiri, waktu sebelum dicat pun udah kepasang. Dan ini tuh nggak center, karena waktu itu sebenarnya center, cuma kesalahannya adalah gua ngebaut di bagian bawah sini itu pas bukan ke bodi tapi ke bahan plastik karetnya, jadi ke kulit jeruknya. Jadi alhasil dia rontok. Jadi rontok kena sekrup, otomatis dia kegeser karena memang nggak kuat waktu itu. Akhirnya gua supaya kuat dalam artian nggak jatuh-jatuh, bautnya juga kenceng di bagian kanan pojok sini dan pojok kiri sini gua baut juga, ngikutin tempat rumahan baut yang ada di bawah pojokan sini. Habis itu ke sektor spakbor gua cat ya. Kemarin ini kesalahan nih, kemarin nih berat gara-gara jatuh ya, karena gua keburu-buru jatuh padahal udah di clear, udah jadi ya. Gue nyesel banget ini, tapi nggak masalah. Terus juga untuk stiker, ini stiker dari sebelum dicat udah ada ya. Jadi kemarin gua lapisin pakai solasi kertas, gua bentuk seperti ini, gua tutup, gua cat. Kebetulan ini motor habis dicuci juga, jadi masih basah ya, karena kemarin kena hujan, kalian tahu sendiri. Kemudian untuk ini kesalahannya adalah di bagian sini, karena gua pakai wing LED, otomatis setiap kena jalan yang memang tahu sendirilah Indonesia jalannya terkadang kurang bagus, banyak jerawatnya ya, banyak gelombang cintanya, jadi alhasil kena sama wing LED-nya. Alhasil kayak ginilah karya dari wing LED ini ya. Pengalaman sih, besok-besok ada baiknya di skok ditinggiin, atau memang nggak usah pakai ginian, atau mungkin pakai wing LED samping, sekarang banyak di toko online. Terus kita masuk ke daerah cover radiator ya. Di cover radiator ini ada something yang spesial, yaitu nama istri gua ya. Gua cat lagi. Jadi di sini ada nama istri gua. Ya, di situ kalian bisa lihat. Nah, itu gua cat juga. Jadi gua cat awalnya. Gua bingung, gua cat oranye aja kayaknya terlalu polos. Akhirnya gua kasih nama istri gua. Dan ini kalau kalian mau tahu, ini cat ya, bukan stiker. Jadi awalnya gua pakai mal-malan solasi kertas, terus gua bentuk namanya istri gua. Habis itu gua cat putih, terus gua tutup lagi, gua kasih sisa di dalamnya sini, gua cat hitam, baru gua clear. Dan yang pasti ini dipoksi dulu, jadi biar lebih kuat dipoksi dulu. Setelah diamplas dipoksi, baru di cat dasar masuk ke cat utama. Oke, ke sektor bodi dulu. Ke sektor bodi, jadi di sini untuk tangki kemarin di video sebelumnya gua nggak cabut ya. Ini pun nggak gua cabut, jadi cuma gua tutupin solasi kertas ya, ngikutin pola yang ada di sini. Rencana sebenarnya gua ganti, cuma karena memang ini udah waktu itu sempat gua lem Alteco ya, lem kuat, jadi dia rekat, dan kalau nyopot pun harus ekstra hati-hati karena bisa sampai ke cat paling dasar dari pabriknya. Jadi gue tutup aja karena ini juga masih berfungsi. Terus untuk tutup tangki gue cat juga, cuma kesalahannya ini nggak gue amplas, jadi dia agak sedikit retak ya, bekas retakan lama. Cuma gue amplas dikit, terus habis itu gue epoksi, baru gue cat hitam, terus di clear. Kemudian untuk tangki basicnya hitam gloss, gua bikin Dove. Ini Dove ya, kalau kalian mau tahu ini Dove ya. Nggak tahu kenapa, karena gua ngelihat kalau Dove itu kayaknya lebih asik aja gitu. Habis itu ini gua cat. Ini cuma gua garis aja pakai solasi kertas manual ya, semua gua lakukan manual. Terus untuk tulisan Kawasaki ini gua beli ya stikernya di jalan-jalan itu, di toko-toko stiker.
gua beli. Terus kemudian ke sektor fairing ya. Untuk sektor fairing waktu itu ini sen gua copot, terus tulisan Ninja ini gua solasi kertas aja. Jadi gua tutup pakai solasi kertas, terus baru gua cat. Nah, terus kenapa gua kasih unsur hijau di sini? Hijau ini gua ngasih tanda aja, ngasih tanda bahwa ini Kawasaki, dan gua kasih stiker Kawasaki di sini. Dan ini udah mulai ngelentek, bisa dicabut sih gitu, tinggal ganti aja. Sebenarnya stiker Kawasaki ini stiker dari tulisan ini gua potong, habis itu gua tempelin sini biar nggak terlalu polos. Terus kemudian di sini gua kasih tulisan stiker Monster Energy supaya sedikit lebih rame dikit lah. Kemudian ini gua kasih list oranye dan putih ya. Terus di bagian bawah bolongannya sini untuk air scoopnya gua kasih sedikit aksen warna orange biar sedikit nyala ya ketika di jalan, karena basicnya ini gua kasih orange stabilo, jadi dia ketika di jalan pun terlihat agak sedikit terang ya, jadi punya ciri khas. Terus kemudian di bagian tengah-tengah sini ada tulisan, ini tulisannya Navy ya. Navy ini gua dapat idenya dari mertua gua. Ini gua tulis sendiri. Jadi awalnya nggak ada tulisan ini nih, udah keblok semua nih hitam. Habis itu gua kasih minta saran tuh di status gua. Mertua gua komen bilang kasih aja tulisan Navy. Gua tanya apaan itu gitu kan. Mertua gua jawab Navy kalau dalam bahasa Jawa itu nek nyileh tukokno bensin. Nah, Navy. Jadi dalam artian nek nyileh sino bensin aku kalau pinjem isiin bensin gitu. Ya mungkin mertua gue pernah ngalamin. Alhamdulillah kalau gue pribadi nggak pernah. Terus di sini gue pakai aksen tulisan logonya Monster Energy. Ini gue ngamal sendiri ya stikernya. Gue pakai apa? Isolasi kertas. Terus gue bentuk kayak gini, terus gue cat hijau dari hijaunya ini. Ya hijaunya ini gue aplikasiin di sini. Terus untuk bawahnya tetap ya seperti sebelumnya, tetap warna orange. Cuma untuk tulisan Motul dan Bridgestone sama Sandisk ini gue tutup solasi kertas. Terus gue cat orange lagi biar nggak sedikit pudar lah, jadi lebih kelihatan lebih nyala sama dengan orange yang lain. Kemudian untuk di bagian side cover body ini ya cuma gue amplas, nggak gue epoxy ya, gue langsung lapisin cat hitamnya. Habis itu gue clear, jadi nggak perlu repot karena memang basicnya udah hitam, cuma lebih gue halusin aja. Kemudian ke sektor bodi belakang. Bodi belakang ini gue pakai lapisan warna orange dan putih hitam ya. Di sini gue kasih list putih. Jadi awalnya gue epoxy, gue cat dasar putih. Kenapa harus putih dulu? Supaya warna orange ini nyala ya. Warna orange ini lebih nyala. Ketika ini udah selesai baru gue kasih hitam doff gitu. Oke. Terus kemudian lampu-lampu sen tetap. Rencana sih gue mau ganti 3-in-1, cuma kendalanya 3-in-1 ini banyak kendala dari user Ninja Karbu atau 250 Fi. Kendala kalau ganti 3-in-1 itu banyak yang mati, kecuali yang harganya memang high quality ya. Kalau udah punya budget mungkin akan diganti dengan yang kayak gitu loh rencananya. Cuma sementara ini cuma gua cat aja ya. Jadi kalau kalian bisa lihat ini cuma gua cat aja, bahkan sampai ada berat-beratnya ini. Jadi ini gua isolasi kertas model lampu ZX636 ya. Kalau sekilas emang gua bentuk, dan ini juga gua ngelihat di salah satu channel YouTube-nya reviewer juga. Jadi dia ngasih tutorial cara ya sedikit membentuk ini supaya lebih cakep gitu. Terus tinggal gua kasih lampu LED yang kedip-kedip, jadi udah kelihatan oke lah. Terus kemudian ke sektor velg ya, kita ke sektor velg ya. Untuk velg ini jujur gua repaint sendiri ya. Kalau kalian mau tanya ini gua repaint pakai apa, repaintnya jujur gua pakai cat semprot semua. Jadi semua ini nggak ada yang pakai kompresor. Jadi ini gua pakai cat semprot, dan ini pun gua copotin sendiri pengerjaan 1 minggu. Oke, kita lanjut ke velg. Jadi untuk velg, jadi sebelum gua ngecat ini ada beberapa stiker yang memang gua pesen dari jual beli online ya, yang nggak usah gua sembunyiin lah, dari Shopee.
kebetulan ada promo waktu itu lagi murah, gue beliin stiker di sini, stikernya Mercedes ini ya, karena dari warnanya juga gue hampir ngikutin warnanya Mercedes ini ya, walaupun nggak sama, yang penting gue kasih aksen ini supaya lebih kelihatan menarik. Terus juga untuk stiker ban ya, apa ya, cat ya, kalau bisa dibilang spidolnya ban gue kasih karena kebetulan gue punya, tinggal gue kasih jadi kelihatan baru. Terus untuk cat sendiri di velg gue nyabut sendiri, gue copot sendiri, dan cara ngecatnya pun gampang ya. Jadi pertama-tama kalau cat dari bawaan ori, ini tips ya, ini tips nih, ini tips. Jadi kalau cat dari bawaan ori nggak perlu kalian amplas sampai halus banget sampai cat yang dasarnya itu hilang. Bahkan dicuci sabun pun kalau velg ya, ini dari pengalaman gue ya, nggak perlu kalian susah payah ngamplas terus baru dipoksi segala macem. Jadi waktu itu gue cuma poksi 1 lapis ya, terus diamplas halus, diamplas ukuran 1000 lah, amplas halus. Gue cuci, gue keringin sekitar 6 jaman, kalau bisa lebih baik seharian. Baru gue kasih cat dasar putih. Habis gue kasih cat dasar putih, gue kasih 3 layer ya, gue kasih 3 layer. Baru gue masuk ke cat cat utama ini. Jadi ini kalau kalian tanya gue pakai cat apa, gue nggak pakai samurai, nggak pakai Diton, nggak pakai Sapporo. Jadi ini gue pakai merek Haichi. Haichi ini hampir mirip dengan Hitase, hampir mirip dengan apa ya, pokoknya ini semacam cat semprot yang memang mereknya di bawahnya Samurai Pen. Tapi kalau gue pribadi, opini gue ini cukup bagus. Kenapa? Karena memang hampir sama ya, PT-nya sama, dan kualitasnya juga nggak main-main, bagus. Ini halus dan doff-nya itu masih doff mengkilat, jadi nggak doff yang bener-bener doff. Kalau ini kan bener-bener doff nih. Kalau ini jujur gue pakai memang Sapporo, yang memang Sapporo di mix sama doff. Jadi memang clearnya ini gue pakai doff. Jadi lucu, gue ini ngecat bodi motor ini keseluruhan tuh gue campur. Gue juga sekalian bereksperimen bagaimana hasilnya, dan menurut gue cukup memuaskan ya hasilnya. Jadi sesuai dengan yang gue inginkan, doff-nya jadi. Nah, kita kembali ke velg. Untuk cat ini gue pakai Hitase clearnya. Untuk clearnya gue pakai Diton Premium. Jadi memang kenapa gue mix, yaitu tadi gue pengen bereksperimen. Jadi kalian punya opini masing-masing, kalau mau coba silakan. Nah, kemudian kita ke sektor belakang. Sektor belakang velg sama ya di sini. Nah, ini kalian bisa lihat di sini tulisannya Mercedes ini ya. Sini tulisan Mercedes ini. Ini murah, kalian bisa cek di Shopee atau Bukalapak, sekitar 2,5 sampai 3 ribuan. Ya, harganya nggak terlalu mahal, nggak begitu mahal. Untuk cat sendiri juga nggak susah-susah banget ya. PR-nya hanya kalian copot velg aja. Kemudian untuk ban nggak perlu dicabut ya, tinggal dikempesin. Di sini gue selipin kartu remi ya, kartu joker itu, kartu orang main gaple. Oke. Udah nggak ada lagi. Oh ya, terus ada lagi di bagian sektor mesin ini gue cat juga. Cat mesinnya itu murah. Jadi cat mesin ini sekitaran harga 15.000, botol kecil ya, nggak gede, botol kecil karena memang mesin nggak terlalu gede juga yang gue cat. Cuma bagian sini yang kelihatan aja, sama bagian sininya kanan kiri. Oke, itu aja sih. Kemudian untuk bagian dashboard nggak ada. Kemarin cuma gua ganti bagian lampu, cuma karena ini pagi ya jadi nggak kelihatan. Di sini gua ganti kan aslinya kuning, gua ganti dalamnya itu lampu warna biru. Jadi ketika kalian ngebuka speedometer ini, di balik speedometer ini ada soket-soket lampu yang memang bisa kalian ganti. Ya mungkin kalian para user Ninja Kargo 250R bertanya-tanya gimana cara ganti lampunya. Ini tinggal cabut aja. Yang pasti harus buka headlamp dulu. Kalau memang kalian mau ribet ya tinggal copot bagian sini ini ya, baru kalian bisa copot. Dan itu di baliknya ini juga ada bracket yang memang untuk memperkuat dari goyangannya ini. Oke. So jadi mungkin itu aja ya reviewnya. Untuk total nanti gue tulis di deskripsi kurang lebihnya berapa, dan mungkin bisa bermanfaat buat kalian. So semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kalian like, share, komen juga kira-kira kurangnya apa. Rencana bakal ada beberapa part yang mau gue tambahin untuk modifikasi, nanti bakal gue review lagi. Semoga bermanfaat ya. Sekali lagi bermanfaat, dan
yang semoga bisa berguna buat kalian, menginspirasi juga. Jangan lupa like video ini jika kalian memang suka dengan video ini. Kalau memang nggak suka ya udah di dislike aja. Kalau mau paling nggak suka banget ya udah nggak usah ditonton gitu ya. Oke, jadi segitu aja ya reviewnya biar nggak lama-lama. Sekian review dari gua, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semua. Thank you. Salam dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.